Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah perilaku informasi. Walaupun mahasiswanya cuma 15 ya, tapi kita semua masih sama semangatnya, seperti semangatnya mahasiswa 45 mahasiswa dalam satu mata kuliah ya. Saya yakin itu. Oke, hari ini kita akan membahas model perilaku informasi dari salah satu pakarnya ya. Sebenarnya ada banyak model ya, tapi kita akan bahas satu persatu setiap per minggunya dan kita mulai dari Wilson ya. Wilson itu menggambarkan perilaku informasi itu di dalam dua model ya. Model pertama itu dibuat tahun 1981 dan yang kedua adalah tahun 1996 ya. Kita akan coba bahas bagaimana model Wilson ini ya tentang perilaku informasi seseorang ya. Kita akan mulai dari yang model pertama tahun 1981. Lah, ini tuh dimulai dari yang paling atas itu information user ya, kebutuhan informasi seseorang. Jadi itu akan dimulai dari yang namanya rasa butuh ya. Rasa butuh akan sebuah informasi. Ya, kita lihat bagannya ya, urutannya. Ada need, jadi seseorang itu ketika merasa butuh itu akan melakukan perilaku informasi ya. Kalau di sini di model ini itu perilaku penemuan informasi, information seeking behavior ya. Jadi karena information seeking behavior, maka seseorang itu dianggap sudah tahu letak di mana informasi itu akan ditemukan ya. Kita kalau kita lihat ya, itu information seeking behavior itu ada dua panah. Yang pertama demand on information system, yang kedua adalah demand on other information ya. Karena ini adalah perilaku penemuan yang kita anggap bahwa seseorang itu sudah tahu letak sumber informasi itu, yang pertama orang itu langsung mengarah pada tempat informasi itu ditemukan by system, lewat sistem. Berarti karena sistem mungkin mereka menggunakan bantuan teknologi information retrieval kayak OPAC gitu kan, Google Scholar ya, Google gitu ya. Itu yang pertama. Tetapi bisa juga seseorang itu menemukan informasi itu tidak dari sebuah sistem, tetapi dari yang lainnya. Yang lain itu mungkin karena bukan sistem ya, mungkin berasal dari pengetahuan, mungkin berasal dari pengalaman pribadi ataupun pengalaman orang lain. Nah, begitu ya. Itu kalau kedua metode ini, entah yang by system ataupun on other information, itu kalau gagal berarti diulang gitu ya. Kalau sukses itu akan information use, langsung mengarah pada information use ya. Itu kalian lihat arah panahnya mengarah ke information use. Nah, kita bisa melihat juga bahwa ketika information digunakan itu, kita bisa mencoba untuk mentransfer informasi itu kepada orang lain, yang mana orang lain itu akan merubah informasi itu untuk keperluan orang lain yang sedang butuh informasi ya. Contohnya begini, Mas Najib itu
baru saja menemukan artikel tentang perilaku informasi. Ya, karena sudah menemukan by system tadi ya, demand on information system, Mas Najib menemukan, kemudian Mas Najib menggunakan informasi itu untuk mengerjakan artikelnya. Lah, karena sudah menemukan, maka Mas Najib akan bercerita kepada temannya, kepada Mas Sultan. Mas Sultan, saya barusan menemukan informasi tentang perilaku informasi di pada komunitas Vespa gitu ya. Lah, karena sudah ditemukan, kemudian Mas Najib bercerita kepada Sultan, maka Sultan akan menggunakan informasi itu untuk mereplika dan menggunakan informasi untuk mereplikanya ya, dan digunakan sebagai bagian dari demand on other information. Jadi penemuan informasi itu yang tadi itu by system seperti Mas Najib, karena Mas Najib mencari by system, ataupun information seeking behavior yang seperti Mas Sultan, demand on other information. Ya, karena Mas Sultan mendapatkan informasi itu tidak by system tapi dari Mas Najib. Lah, seperti itu. Kemudian itu informasi yang digunakan, kemudian yang terakhir itu adalah ada pertimbangan ya. Kalau model Wilson itu ada pertimbangan. Yang itu yang paling kiri atas itu satisfaction ya. Satisfaction or non satisfaction. Itu adalah kepuasan ya. Pertimbangan puas dan tidaknya terhadap informasi yang sudah ditemukan itu untuk menyelesaikan kebutuhan informasinya. Lah, ini model Wilson ini model pertama yang diungkapkan oleh Wilson. Lah, tahun 1981. Nah, ini selalu berulang ya. Ini biasanya kita juga biasa sebenarnya, kita biasa melakukan model seperti ini, cuma kita tidak merasa. Ya, coba kalian amati satu persatu, mulai information user, kemudian need, ada rasa butuh, kemudian information seeking behavior yang terdiri dari demand on information system atau demand on other information. Kalau itu sukses akan mengarah ke information use, ya, atau kalau itu gagal akan mengulang lagi, gitu ya. Hingga ada penilaian terhadap informasi itu, apa kita puas atau kita tidak puas. Nah, itu yang harus kalian pahami terkait dengan model Wilson pertama ya. Kemudian pada model perilaku informasi Wilson kedua, yaitu tahun 1996. Nah, ini 96 ya. Ini hampir seumuran saya lah gitu. Jadi pada model kedua Wilson ini tidak lagi langsung pada proses menemukan informasi, tetapi yang menjadi menarik adalah bahwa Wilson memasukkan elemen-elemen ya, memasukkan elemen-elemen yang itu mempengaruhi perilaku seseorang di dalam menemukan informasi ya. Kita akan bahas ya. Oke. Oke. Jadi model ini itu terbatas pada konteks perilaku informasi itu. Dan Wilson menganggap bahwa perilaku informasi itu merupakan proses melingkar yang langsung berkaitan dengan pengolahan dan pemanfaatan informasi dalam konteks kehidupan. Ya. Kenapa dalam konteks kehidupan? Karena ada banyak variabel intervening. Ya, variabel intervening itu variabel yang bisa saja mempengaruhi seseorang, ya, mempengaruhi seseorang apakah dia itu akan melanjutkan pencarian informasinya ataukah
ketik tidak itu ya. Kalau melanjutkan itu dipengaruhi oleh apa? Apakah sosial, ekonomi, budaya dan lingkungannya dan sebagainya. Nah, kebutuhan akan informasi tidak langsung berubah menjadi perilaku mencari informasi, melainkan harus dipicu terlebih dahulu oleh pemahaman seseorang tentang persoalan dalam kehidupan. Ya, ini. Oke, coba kita bahas, kita amati model Wilson tahun 96 ini ya. Diawali dari aktivitas mekanis ya, aktivitas mekanis. Aktivitas mekanis itu adalah kalau dari activity mechanism itu adalah tahap seseorang itu mulai berpikir tentang bagaimana cara mendapatkan suatu informasi yang digunakan untuk memecahkan masalahnya. Ya, pada tahap ini faktor psikologis sangat berperan dalam diri seseorang. Ya, misalnya seseorang yang membutuhkan dorongan ataupun semangat dari orang tuanya, kemudian dari dosen, dari teman, ya. Ketika itu sudah muncul ya, aktivitas mekanis itu sudah muncul ya, seperti dorongan itu, semangat dari orang lain ataukah dari dirinya sendiri, maka itu akan bisa melanjutkan pada tahap selanjutnya ya, yang mana di sini itu dijelaskan ada namanya intervening variable ya, mulai dari yang namanya psychological ya, demografi, role related interpersonal ya, kemudian environmental, kemudian source karakteristik ya. Oke, jadi kita coba bahas mulai dari yang pertama, variabel intervening itu. Yang pertama adalah kondisi psikologis seseorang, psychological ya. Karena setiap orang itu pasti memiliki cara berpikir yang berbeda ya, dan tentu ini akan menjadi level psikologis seseorang itu berbeda ya, ini berbeda, level psikologis berbeda, maka itu akan mempengaruhi ya perilaku menemukan informasi ya, gitu ya. Ada juga yang berbeda setiap orang itu adalah demografis ya. Demografis itu dalam arti luasnya bisa mencangkut kondisi sosial, budaya, ya, ekonomi, ya, yang itu tergantung dari setiap individu dan lingkungannya. Ini pasti tidak bisa sama, kecuali mereka adalah saudara kembar yang hidup dalam satu rumah dan satu lingkungan. Walaupun dia saudara kembar, tapi karena dia punya pasti memiliki level psikologis yang berbeda. Lah, psikologis kemudian demografis itu akan mempengaruhi seseorang di dalam proses penemuan informasi. Itu yang kedua. Kemudian ada juga yang mempengaruhi. Yang ketiga adalah role related interpersonal, ya, peran seseorang terhadap masyarakatnya, khususnya adalah hubungan interpersonal ya. Contohnya seperti ini, ada mahasiswa itu yang dia itu seorang aktivis gitu ya, semisal contohnya Najib gitu ya. Najib itu aktivis, dia aktif dalam organisasi kemahasiswaan himpunan jurusan HMJ. Ini pasti akan berbeda dengan yang namanya Mas Sultan. Karena Mas Sultan setahu saya tidak mengikuti aktivis, tidak mengikuti organisasi di kampus ya. Nah, ini pasti akan mempengaruhi cara menemukan informasi, pasti berbeda ya. Karena ya role relate ya, hubungannya dia seseorang itu dengan masyarakat pasti akan berbeda. Mungkin saja Mas Najib itu akan, kalau
kita mengacu pada model pertama tadi, mungkin Mas Najib akan menggunakan other information, ya, depend on other information. Tapi kalau Mas Sultan, karena dia memiliki hubungan interpersonal yang berbeda dengan Mas Najib tanpa mengikuti menjadi seorang aktivis, maka mungkin bisa saja Mas Sultan itu adalah seseorang yang demand on information system, jadi menggunakan sistem Google, OPAC, ya, seperti itu. Yang keempat itu adalah yang mempengaruhi seseorang itu environmental, jadi lingkungan, ya. Lingkungan dalam hal ini tuh bisa lingkungan terdekatnya, keluarga, ataupun lingkungan yang lebih luas, ya. Keluarga itu bisa juga keluarga sedarah, ya, entah itu dari orang tua, saudara yang ada di rumah, ya, atau orang terdekat yang berada di lingkungan dia, orang teman-temannya di kelas, ya. Karena orang luas itu bisa saja orang lebih banyak itu, ya, orang sekumpulan warga semisal, atau dalam wilayah religion, wilayah sebuah wilayah politik gitu, ya, di wilayah desa kalian, kemudian di wilayah kecamatan kalian, wilayah wilayah kabupaten hingga provinsi ataupun negara. Ini pasti akan mempengaruhi seseorang yang hidup di wilayah pegunungan, pasti akan berbeda perilaku penemuan informasinya dibandingkan orang yang hidup di wilayah pantai, pesisir pantai. Yakin pasti berbeda, ya, kecuali orang itu bisa hidup di dua tempat, pasti akan ada kemiripan, tapi pasti akan berbeda karena lingkungannya sudah berbeda. Yang kelima adalah karakteristik sumber informasi atau source karakteristik. Jadi karakteristik informasi, sumber informasi itu pasti akan mempengaruhi perilaku penemuan informasi. Ini berkaitan dengan media elektronik yang digunakan, kemudian sumber-sumber mana yang biasa dia gunakan. Karena setiap media elektronik, ya, itu pasti punya karakteristik yang tidak semua orang bisa menguasai, ya. Orang boleh tahu, tapi belum tentu orang bisa menguasai. Jadi itu source karakteristik. Itu variabel intervening, ya, variabel yang bisa saja mempengaruhi perilaku penemuan informasi. Kemudian ada yang namanya activation mechanism. Jadi ada pengaktifan kedua, ya, setelah tadi orang butuh, ada rasa butuh, kemudian itu ada dorongan dari dalam ataupun dari luar, kemudian ada variabel-variabel yang mempengaruhi. Setelah itu orang akan mengaktifkan yang kedua, ya. Nah, pada pengaktifan kedua ini mereka akan mencoba mempertimbangkan mana risk reward itu apa, ya, untung ruginya. Kalau saya milih mencari di warnet, kira-kira saya bayar berapa, ya? Ya, itu bagian dari risk reward. Kalau saya lebih datang enak ke kampus, karena di kampus ada wifi gratis, mending saya ke kampus saja daripada saya harus kerjakan di rumah ataupun di warnet. Karena bisa download sepuasnya gitu, ya, mencari informasi sepuasnya. Nah, itu bagian dari mekanisme, ya, kedua. Ya, kemudian ada social learning theory, ada self efficacy, ya. Nah, ini akan mempengaruhi seseorang, ya. Baru tahapan yang terakhir itu adalah proses proses menemukan informasi, penemuan informasi. Jadi information seeking behavior, ya, masih baru mulai menemukan, ya. Dan di sini Wilson juga membagi lagi gitu, ya, tidak langsung temu gitu. Ada tipe-tipenya, ya. Ada passive attention, ada passive search, ada active search,
ada ongoing search, ya. Kalau passive attention, ya, atau perhatian pasif, di mana perilaku ini itu sebenarnya tidak bermaksud untuk mencari informasi, ya. Dia itu tidak bermaksud mencari, ya, tidak bermaksud untuk menemukan informasi, tapi secara tidak sengaja informasi itu ketemu sendiri gitu ya. Informasi itu ketemu sendiri. Contohnya gini, kalian kan sedang cari artikel gitu ya, artikel tentang kesehatan, berapa jumlah orang yang terkena COVID-19 gitu. Kalian nggak cari tuh, kalian santai-santai sedang makan atau sedang rokokan di depan TV, tiba-tiba ada berita TV itu menayangkan ada sekian banyak yang terkena COVID-19 gitu ya. Nah itu kan sebenarnya kalian nggak mencari, kalian pasif saja, tapi informasi itu yang mendatangi kalian. Itu yang passive attention. Kemudian ada active search atau pencarian aktif, ya, merupakan jenis pencarian di mana seorang individu secara aktif mencari informasi, ya. Jadi aktif, kalian mencari secara aktif, ya, mencari di buku, di internet, di mana-mana gitu ya, karena aktif. Kemudian ada yang namanya passive search, pencarian pasif, merupakan perilaku pencarian yang kebetulan relevan dengan kebutuhan individu, ya. Passive search ini dia itu ya mencari, tapi tidak menggebu-gebu seperti active search tadi. Kalau mencari semisal yang aktif tadi itu dia mencari dari berbagai sumber, mulai dari buku, kemudian internet, kemudian dari berita gitu ya. Tapi kalau yang pasif ini dia hanya mencari satu sumber, kalau tidak ketemu ya sudah, ya. Karena tidak ada rasa untuk harus terpenuhi gitu. Kemudian ada namanya ongoing search, pencarian berlanjut, ya. Penemuan terus-menerus merupakan pencarian informasi yang dilakukan individu secara terus-menerus ketika kebutuhannya belum terpenuhi, ya. Jadi ada rasa di mana kebutuhan itu harus terus harus terus dipenuhi, tapi bertahap, tidak langsung seketika harus selesai gitu, enggak, bertahap. Makanya namanya ongoing, bertahap, terus-menerus gitu ya, berlanjut gitu. Baru kalau information seeking behavior ini sudah selesai, informasi itu ketemu, maka information itu akan diproses dan digunakan, ya. Proses dan digunakan, kemudian dia mengarah pada person in context, ya. Jadi disesuaikan dengan konteks seseorang tersebut, ya. Ini berbeda lagi dengan tadi, ya, karena kalau yang model pertama itu Wilson mengungkapkan informasi langsung digunakan dan langsung dinilai puas dan tidak puas gitu ya. Tapi kalau model kedua ini, ketika sudah ditemukan informasi, dia akan menggunakan informasi itu sesuai konteks setiap seseorang itu, sesuai konteks pribadi masing-masing, ya, konteks kebutuhan informasi masing-masing. Nah, ini adalah model Wilson yang kedua. Jadi kalian harus memahami dua model ini untuk memudahkan kalian melakukan penemuan informasi ataupun pencarian informasi. Mungkin itu dulu kuliah kita hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.